Apakah kamu bisa menunjukkan pikiranmu? Tidak bisa. Kita tak bisa melihatnya dengan mata, tak bisa mendengarnya dengan telinga, dan tak bisa merabanya dengan tangan. Karena batin tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Namun anehnya, hanya melalui batinlah kita bisa menyadari bahwa kita berpikir. Artinya, yang bisa memahami batin hanyalah batin itu sendiri. Hidup manusia tersusun dari 5 kelompok yang saling berpadu, yang bekerja bersama, membentuk pengalaman yang kita sebut sebagai hidup. Namun bila diselidiki dengan jernih, tak ada satupun dari 5 ini yang benar-benar kekal. Semuanya muncul, berubah, dan lenyap tanpa henti, seperti gelombang di lautan. Satu bentuk jasmani. Inilah tubuh yang kita kenal sebagai diri. Tersusun dari 4 unsur. Keras seperti tanah, lembut seperti air, panas seperti api, dan gerak seperti udara. Tubuh menjadi sarana bagi panca indera. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, kulit untuk merasakan sentuhan. Namun tubuh terus berubah dari detik ke detik, dari bayi menjadi remaja, dari remaja menjadi tua, dari sehat menjadi sakit. Kita berusaha merawat dan memperindahnya. Namun tak satu pun bisa menahan proses alam ini. Mengetahui bahwa tubuh hanyalah alat, bukan diri, membawa kita pada kebijaksanaan. Karena tubuh hanyalah tempat singgah, bukan rumah sejati. 2 perasaan. Setiap kali kita melihat, mendengar, mencium, merasakan, atau berpikir, batin selalu menanggapi dengan perasaan. Senang, tidak senang, atau netral. Tidak ada perasaan di luar dari 3 itu. Perasaan muncul cepat sekali, bagaikan bayangan di air yang bergoyang. Kita sering dikuasai oleh perasaan tanpa menyadarinya. Ketika senang, kita ingin mempertahankan. Ketika tidak senang, kita ingin menolak. Namun perasaan tidak bisa dikendalikan dengan keinginan. Ia datang sesuai sebab, dan pergi ketika sebabnya lenyap. Bila kita mampu menyadari perasaan apa adanya, tanpa melekat, tanpa menolak, batin menjadi tenang, tidak terbawa arus suka dan duka. Inilah awal dari kebebasan batin. 3 pencerapan-pencerapan adalah kemampuan untuk mengenali, menandai, dan mengingat sesuatu. Ketika kita melihat seseorang, pencerapan menandai bentuk wajahnya. Ketika mendengar suara, pencerapan mengingat nadanya. Ketika mencium aroma, pencerapan menaruh label. Ini harum, ini busuk. Proses ini berjalan otomatis tanpa perintah. Namun seringkali pencerapan ini menipu. Kita tidak melihat apa adanya, tetapi apa yang kita yakini. Kita memberi makna, membandingkan, menilai, bahkan menghakimi. Dan dari sanalah muncul perbedaan antara aku dan mereka. Padahal, semua itu hanyalah rekaman batin yang terus diperbarui. Dengan menyadari sifat pencerapan, kita belajar untuk tidak mudah percaya pada persepsi sendiri. Kita mulai melihat dunia dengan mata yang lebih jernih, lebih terbuka, dan lebih lembut. 4. Pembentukan batin. Inilah bagian terdalam dari kehidupan batin kita. Dari sinilah muncul niat, kehendak, dorongan, kebiasaan, dan kecenderungan. Semua perbuatan, ucapan, dan pikiran berakar dari pembentukan batin ini. Ia bisa menumbuhkan kebajikan, seperti kasih, keyakinan, kebijaksanaan, dan perhatian. Namun juga bisa melahirkan kegelapan batin, seperti keserakahan, kebencian, kemalasan, dan kebingungan. Setiap kali kita berpikir atau bertindak, kita sedang menanam benih di ladang batin. Benih yang baik akan tumbuh menjadi kedamaian, benih yang buruk akan tumbuh menjadi penderitaan. Inilah hukum yang bekerja di dalam diri kita setiap saat. Dengan melatih kesadaran, kita bisa melihat saat batin mulai membentuk niat. Dan dari sana, kita dapat memilih untuk berhenti sebelum keburukan tumbuh. Ketika pembentukan batin dipahami,
kita mulai menjadi tuan bagi diri sendiri, bukan budak dari dorongan. 5 kesadaran adalah cahaya yang mengetahui semua pengalaman. Ketika mata melihat bentuk, muncul kesadaran mata. Ketika telinga mendengar suara, muncul kesadaran telinga. Dan ketika batin mengenali pikiran, muncul kesadaran batin. Kesadaran tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu bergantung pada indera dan objeknya. Tanpa bentuk, tak ada penglihatan. Tanpa suara, tak ada pendengaran. Tanpa objek batin, tak ada kesadaran batin. Setiap saat, kesadaran muncul dan padam dengan cepat, bagaikan percikan cahaya. Kita sering melekat padanya, merasa aku yang tahu, aku yang berpikir, aku yang merasakan. Padahal yang disebut aku hanyalah arus kesadaran yang terus berganti. Ketika hal ini dipahami, batin mulai tenang. Tidak lagi melekat pada pengalaman, tidak lagi menolak kenyataan, hanya menyadari bahwa segalanya muncul dan lenyap, apa adanya. Kelima kelompok ini, tubuh, perasaan, pencerapan, pembentukan batin, dan kesadaran, adalah keseluruhan yang kita sebut sebagai makhluk hidup. Namun tidak satu pun dari 5 itu yang dapat disebut diri sejati. Kita menderita karena menganggapnya sebagai aku dan milikku. Padahal, ketika tubuh sakit, kita tidak bisa menahannya. Ketika perasaan berubah, kita tak bisa mengaturnya. Ketika pencerapan keliru, kita pun tersesat. Ketika batin membentuk keburukan, kita menuai akibatnya. Dan ketika kesadaran padam, kita tak bisa menahannya. Maka, kebijaksanaan sejati lahir ketika kita melihat kelima unsur ini dengan jernih. Semuanya tidak kekal, tidak memuaskan, dan tidak memiliki inti diri. Dengan melihat demikian, batin perlahan melepaskan cengkeramannya. Tidak lagi mengejar, tidak lagi menolak, tidak lagi melekat. Inilah jalan menuju kebebasan batin. Bukan dengan melarikan diri dari dunia, tetapi dengan memahami dunia sebagaimana adanya. Kita masih melihat, mendengar, merasa, berpikir, dan hidup. Namun tidak lagi dikuasai oleh keserakahan dan ketakutan. Seperti teratai yang tumbuh di lumpur namun tidak kotor olehnya. Batin yang memahami 5 kelompok ini menjadi damai di tengah kehidupan. Karena ketika kita memahami batin, kita memahami seluruh kehidupan itu sendiri.